Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Chu Xingyun dan Liu Mengyan berbicara lama, lalu pergi. Dia telah berada di Luo Xingyuan selama 5 hari, meskipun dia telah menutup pintu untuk berlatih. Jika orang menemukan petunjuk, itu akan dengan mudah menyebabkan kecurigaan terhadap Brahma. Terlebih lagi, Liu Mengyan memang perlu mundur. Begitu dia meninggalkan Luo Xingyuan, Chu Xingyun merasa bahwa kemarahan dari bencana kelaparan yang menyelimuti seluruh menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menjadi lebih padat, seperti monster yang bersembunyi dalam gelap, akan jahitan sepenuhnya diselimuti. Melihat adegan ini, Chu Xingyun meletakkan batu besar di hatinya dan berlari menuju stasiun. Pada saat ini, sudah larut malam, kekosongan itu masih. Chu Xingyun memasuki halaman dengan tenang dan diam-diam, baru saja melangkah ke ruang latihan, sosok bersalju terbang, dan jatuh langsung ke lengannya, membuat bisikan celoteh. Diam, Chu Xingyun menutupi mulut Xiao Hun, membuat gerakan diam, melirik matanya, tidak melihat siapapun di sekitarnya, dan segera melangkah ke ruang latihan. Itu tidak terlihat berbeda. Chu Xingyun menghela napas lega, tangannya mengendur, dan jiwa kecil itu melompat, tampak sangat tidak puas dengan gerakannya sebelumnya. Matanya bulat, dan sedikit dengungan dibuat. Chu Xingyun memutar matanya, memeluk jiwa kecil itu ke lengannya, duduk bersila, dan mulai mengatur napas. Dalam perjalanan ke Falling Star Abyss ini, aku berhasil menyelamatkan ibuku, dan menggabungkan momok bencana, dan menciptakan gaya kontra pedang. Menilai dari kekuatan tempur yang aku miliki, itu sudah setara dengan roh surgawi. Namun, orang-orang yang berpartisipasi dalam 6 sekte saat ini hampir mencapai tingkat kultivasi ini, dan karena penindasan kultivasi, kekuatan mereka lebih kuat, sebanding dengan orang kuat Yin dan Yang. Jika saya ingin melawan mereka, saya harus gunakan gas bencana secara fleksibel. Momok gas itu sombong, dan itu bisa menahan 5 elemen dunia. Setiap kali aku mendesaknya dengan ekstrim, itu akan mengembun menjadi hantu kebalikan dari 5 elemen. Namun, aku tidak bisa menggunakan kekuatan hantu. Aku pasti belum memahami kedalaman bencana-bencana. Pahami, mengelus rambut Xiao Hun yang lembut, Chu Xingyun memandangi dirinya sendiri di hati. Pada saat yang sama, dia memikirkan 6 saingannya, terutama Sui Liuxiang. Karena jiwa yang mengontrol batu jantung, Sui Liuxiang diperintahkan oleh Qian Qianhan untuk bertindak seperti boneka. Jika dia bertemu Chu Xingyun di dunia rahasia bintang-bintang kuno, Chu Xingyun tidak tahu bagaimana menghadapinya. 6 sekte sangat kejam, dan hidup dan mati tergantung pada nasib. Dengan kata lain, setelah memasuki dunia rahasia bintang kuno, Sui Liuxiang mungkin mengejar Chu Xingyun. Dengan kekuatan yang dimiliki Chu Xingyun sekarang, dia sama sekali bukan lawan dari Sui Liuxiang. Chu Xingyun tidak berani membayangkan foto seseorang yang jatuh cinta dan mengejar dan membunuh dengan kejam. Tanpa sadar, waktu berlalu 4 hari. Besok itu akan menjadi waktu ke-6 Dabi. Menurut konvensi, malam ini, pesta akan mengadakan jamuan untuk merayakan semua jenius, dan guru kuno dari bintang-bintang secara alami tidak terkecuali. Pemilik Gu Fanxing secara pribadi berbicara dan akan mengadakan perjamuan di Menara Wanxing. Perjamuan belum dibuka, dan banyak tokoh jenius di Holy Star City telah berkumpul dalam kelompok 3 hingga 5 dan berangkat ke Menara Wanxing. Chu Xingyun berhenti berlatih dan berjalan keluar dari ruang latihan. Begitu dia keluar, dia melihat kegilaan Bailey dengan pakaian putih. Perjamuan malam diatur di Menara Wanxing. Mari kita pergi bersama. Bailey Manchu memimpin dalam berbicara. Pada saat ini, napasnya telah mencapai roh ke-6 Tianling, tampaknya dia melayani Tian Cikiwendan. Chu Xingyun mengangguk, dan kemudian berjalan menuju Menara Wanxing. Melihat adegan ini, Bailey dengan panik tertawa dan melangkah untuk mengikuti. Keduanya berjalan berdampingan. Begitu dia meninggalkan stasiun, Chu Xingyun merasa ada sesuatu yang salah. Besok ke-6 warga Zambia akan segera mulai, cukup beralasan bahwa kota suci pada saat ini harus sangat hidup dan penuh dengan vokal, tetapi berjalan di jalan, ia merasa bahwa suasananya sedikit ditekan. Bukan karena mereka melirik kuartet, menunjukkan beberapa gemetar. Tampak sadar akan keraguan Chu Xingyun, Bailey dengan panik berkata, selama beberapa hari retret Anda, kota suci Star memiliki 2 peristiwa besar, yang masing-masing menyebabkan sensasi di kota. 2 hal besar. Chu Xingyun menggerakkan matanya dan menunggu kata-kata orang gila itu. Bailey merenung liar dan menjelaskan, 4 hari yang lalu, bintang jatuh tiba-tiba berubah tiba-tiba, dan gas bencana yang menyelimuti seluruh jurang tiba-tiba menyusut, semua berkumpul di celah gunung, gas bencana itu kaya, hampir terkondensasi menjadi tetes, semua arai roh dihancurkan, dan lebih dari selusin orang menghilang, hidup dan mati tidak diketahui.
Oleh karena itu, Sekte Langit Kuno memerintahkan bahwa tidak ada yang harus dekat dengan Luo Xingyuan, dan diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh seluruh kota untuk melihat apakah bisa menemukan petunjuk, bahkan gerbang 5 sekte lainnya, mereka harus diperintahkan untuk menyelidiki. Ternyata begitu. Chu Xingyun mengangguk pelan, dan tren perkembangan masalah ini berada di bawah kendalinya. Dia bertanya dengan gusar, bagaimana dengan yang kedua? 3 hari yang lalu, wakil kepala keluargamu, guru kuno bintang-bintang, meninggal. Suara kegilaan Bailey tiba-tiba tenggelam, membuat Chu Xingyun kaget. Wakil kepala keluargamu adalah langit ganda Yin dan Yang. Tuan, dengan kekuatan seperti itu, sedikit orang yang dapat menimbulkan ancaman dan benar-benar mati. Penembaknya adalah Sui Liuxiang. Bailey dengan marah mengatakan kalimat lain, membuat pikiran Chu Xingyun bergetar semakin dan semakin. Sui Liuxiang membunuh Yin dan Yang berlipat ganda, kekuatan yang terakhir, dia akhirnya meremehkan. Warna berbeda muncul di wajah, dan akhirnya Chu Xingyun bertanya, mengapa dia harus melakukannya. Kamu tahu batu Wansing yang pecah? Bailey Matman tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya. Ada legenda yang tak terhitung jumlahnya tersebar di antara bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Batu pecahan 10.000 bintang ini adalah salah satunya. Batu ini sangat besar dan berdiri di luar menara Wansing. Dikabarkan bahwa batu ini memiliki sejarah 10.000 tahun, dan ada banyak bintang di dalamnya. Mampu menyadari misteri itu, Anda dapat melompat ke depan dan menjadi orang yang kuat di dunia, dan Anda dapat bernyanyi ke segala arah. Chu Xingyun memiliki ingatan yang mendalam tentang beberapa legenda bintang kuno bintang-bintang. Nama batu pecahan 10.000 itu sangat kuat. Memahami. Saya mendengar bahwa 3 hari yang lalu, Sui Liuxiang memahami batu Wansing yang rusak, dan wakil kepala keluarga Mo kebetulan lewat mengganggu persepsinya. Oleh karena itu, Sui Liuxiang menembaknya dan membunuhnya. Matman segera menjelaskan, selain itu, 100 orang terbunuh dan terluka dalam pertempuran itu, sehingga tidak ada yang berani mendekati Sui Liuxiang lagi, dan semua orang dalam bahaya. Chu Xingyun membeku sejenak dengan senyum pahit di wajahnya. Kesalahpahaman Sui Liuxiang secara langsung membunuh Yin dan Yang berlipat ganda, dan melukai ratusan lainnya. Langkah acak seperti itu, kekuatan yang begitu menakutkan, tidak berani mendekat. Sikap yang dia perlihatkan sangat mengejutkan sehingga dia seperti membunuh penyihir sedingin es dunia, dan dia siap untuk membunuh kapan saja. Ketika keduanya berbicara, mereka datang ke Menara Wansing. Menara Wansing bukan loteng biasa, tetapi terdiri dari sekelompok paviliun, sekilas paviliun berbaris, dan kemuliaan seperti galaksi yang terang di langit malam, sangat indah. Paviliun diatur dengan tangga, dan pohon-pohon tua ditanam dalam 2 baris. Pohon-pohon kuno bersinar di seluruh tubuh, menerangi langit malam yang gelap, seperti Bima Sakti menaiki tangga, dan indah. Di atas tangga, sudah ada banyak orang kuat, mereka berbisik dan tertawa, suasananya cukup harmonis. Chu Xingyun tidak melihat Menara Wansing. Matanya memalingkan muka dan dia melihat ke samping. Ada banyak orang kuat berkumpul di sekitarnya, semua mengelilingi batu yang sangat besar. Batu pecah ini setinggi 100 kaki, terletak di pusat kota bintang suci, memiliki bentuk yang aneh dan tidak ada aturan sama sekali, hanya dapat terlihat jelas pada bagian yang rata, dan tampaknya terpotong oleh pedang. Di langit malam, itu menerangi seluruh kehampaan, tak terduga dan misterius. Batu pecah ini adalah batu pecah Wansing. Kehidupan yang baik dan keindahan. Bailey berbisik liar, merasa sedikit terkejut. Dia bisa merasakan luar biasa dari batu pecahan bintang 10.000 ini, yang tampaknya mengandung semacam kekuatan, tetapi itu sangat tidak jelas. Di bawah batu yang pecah, ada banyak tokoh. Mereka duduk berlutut, seolah-olah mereka merasakan misteri batu pecah Wansing. Mereka ingin menggali rahasia, tetapi tampaknya tidak ada yang melakukannya. Pada saat ini, sentuhan piano merdu terdengar. Sambil melihat piano, saya melihat seorang pemuda berpakaian biru duduk di bawah batu Wansing yang pecah. Wajahnya montok, wajahnya tampak cantik, dan ia mengenakan gukin bersenar 6 di lututnya, biola dengan ribuan suara piano. Di depan pria muda berbaju biru itu, ada seorang wanita dengan penampilan sangat bagus, rambut panjang seperti air terjun, mengenakan pakaian merah, matanya bersinar cerah, dan pinggang seperti willow yang bergoyang, menari dengan suara piano. Adegan seperti itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Kerumunan berdiri tanpa sadar dan berjalan ke arah 2 orang ini, mata mereka kabur, seolah mabuk. Piano lain terdengar. Dalam sekejap, nada piano tiba-tiba cepat, seperti badai, dan suaranya bergolak, seperti menunjukkan pemandangan hujan gunung yang menghantam kota. Kerumunan orang merasa kaget dan napas mereka pendek. Melihat gadis dengan lengan menari, dia terus bermain dengan lengan merah, seperti sentuhan merah mekar di langit malam. Lian Bu bergerak, sosoknya berkedip seperti terburu-buru, dan itu sangat cocok dengan suara piano. 1 biola dan 1 tarian saling melengkapi, dan orang banyak itu gila, mabuk, dan tersesat dalam irama tarian piano. Setelah beberapa saat, suara piano berhenti. Pria muda berbaju biru itu membuka matanya perlahan, jari-jarinya gemetar, dan sebuah kejutan muncul. Semua orang di sekitarnya terkejut, dan mereka terkejut, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang terjadi.
Sedangkan wanita berbaju merah, dia berhenti menari, dan Qiao Shengsheng berdiri di samping pria muda berbaju biru itu. Meskipun dia menari lengan bajunya, wajahnya tetap tenang, matanya berkilau, dan dia melirik pria muda berbaju biru itu. Keduanya adalah roh jahat jenius dari Qixinggu. Nama wanita itu adalah Su Muzhao dan nama pria itu adalah Su Jing'an. Suara gila Bailey terdengar pada saat yang tepat memperkenalkan Chu Xingyun kepada dua orang di depannya. Sementara dia berbicara, Su Muzhao dan Su Jing'an berjalan menuju sisi ini. Su Jing'an pertama-tama menganggukkan kepalanya dengan liar ke Bailey, lalu menatap Chu Xingyun dan membungkuk, "Aku sudah lama mendengar nama Master Pedang Luo Yun. Sungguh berkah melihatmu hari ini." Suaranya sangat lembut, tetapi tidak ada perasaan rendah hati. Bingbing sopan dan membuat orang merasa nyaman. "Mari kita lihat Luo Yun Jianzu." Su Muzhao juga berbicara, tetapi suaranya terasa agak jauh, berdiri di belakang Su Jing'an, hanya sedikit menyamping. Adegan tadi benar-benar menakjubkan. Keterampilan piano Su Gongzi luar biasa, dan keterampilan menari gadis Su menakjubkan. Kombinasi keduanya cukup untuk menggerakkan jiwa. Luo Mou juga sangat mabuk. Chu Xingyun melirik keduanya di hadapannya orang-orang, busur yang agak misterius tiba-tiba diangkat di sudut mulut. Tapi, suaranya berubah, dan tawanya samar, "Tarian Qin berlipat ganda, Anda harus bahagia bersama. Jika Anda tertarik pada hati Anda dapat langsung mengatakan bahwa begitu Anda berada di dalam hati Anda, kemungkinan besar Anda akan kehilangan pernikahan." Hah? Mendengar kalimat ini, Su Jing'an dan Su Muzhao bergidik hampir bersamaan, mata Su Jing'an membelalak dan dia menatap Chu Xingyun dengan heran, sementara Su Muzhao menundukkan kepalanya sedikit memerah wajahnya. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke penampilan aslinya, dan ekspresi mereka tenang, tetapi jika mereka melihat dengan hati-hati, di bawah ketenangan ini, mereka sedikit berbeda, sangat tidak jelas, tetapi benar-benar ada. Luo Yun Jianzu berkata, "Aku akan mengingatnya, jika tidak ada yang lain, kita akan pergi untuk sementara waktu." Su Jing'an membungkuk pada Chu Xingyun lagi, dengan sentuhan keintiman dalam suaranya. Tidak hanya dia, sikap Su Muzhao terhadap Chu Xingyun juga telah sedikit berubah, meskipun sangat halus, itu bukan lagi penolakan. Melihat bagian belakang dua orang yang pergi, senyum Chu Xingyun lebih intens, dan Bailey dengan marah di sampingnya meliriknya, dan berkata, "Kamu sepertinya akrab dengan dua orang ini, apakah kamu tahu sebelumnya?" Itu benar. Chu Xingyun mengangkat bahu dan melihat ke belakang, dengan senyum di wajahnya. Bahkan, konfirmasinya mengenal Su Jing'an dan Su Muzhao. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun melakukan perjalanan melalui gurun utara, dan berteman dengan dua orang ini. Dia memiliki banyak kontak dan merupakan teman dekat. Pada saat itu, Su Jing'an dan Su Muzhao sudah terkenal sejak lama, dan mereka berdua adalah tokoh terkenal di Wilderness Utara. Namun, kedua orang ini tidak mewarisi posisi Sovereign of Seven Star Valley, tetapi memilih untuk berjalan di debu merah dan mengolah sendiri. Mereka berdua telah bersama mereka sepanjang tahun, dan mereka sudah saling menghargai di dalam hati mereka, namun emosi bukanlah temperamennya. Apa yang dikatakan Chu Xingyun barusan dimaksudkan untuk mencocokkan keduanya. Melihat Chu Xingyun diam, Bailey Matman tidak terus bertanya. Dia mengambil dua langkah, berdiri di bawah batu pecah Wansing, dan juga mencoba memecahkan misteri batu pecah Wansing. Kemudian, Chu Xingyun juga mengalihkan pandangannya, melihat ke arah batu pecah Wansing. Untuk sesaat, Chu Xingyun merasakan hatinya sedikit bergetar, dia samar-samar merasa bahwa dia memiliki semacam hubungan misterius dengan batu rusak Wansing, tetapi ketika pikirannya bergerak sedikit, dia sepertinya telah memasuki batu patah Wansing. Di depan matanya, sebuah gambar samar muncul, itu adalah kota yang megah dan kuno dengan wilayah besar yang mencakup ribuan mil, namun kota itu layu dan asap hitam membumbung kemana-mana. Cahaya bintang tumpah di atas kota kuno itu, dan Chu Xingyun samar-samar melihat bahwa di pusat kota tampaknya ada sosok besar berdiri di atas bumi. Pada saat ini, sinar cahaya mekar, seolah-olah itu datang dari luar langit dan bumi, dan mendarat di sosok besar, membangkitkan momentum yang menghancurkan langit, segala sesuatu di kota kuno dihancurkan, asap dan debu bergulung, mengamuk dunia. Mengapa nafas ini agak akrab? Chu Xingyun berbisik di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa di kejauhan, ada sosok yang samar-samar. Napas itu begitu akrab sehingga dia merasa akrab. Chu Xingyun membuka matanya lebar-lebar dan ingin melihat sosok itu sepenuhnya, tetapi pada saat ini, cahaya dan bayangan di depannya menghilang. Dia pulih dan mendapati dirinya berdiri di bawah batu Wansing yang rusak, batu yang tidak rata di permukaan, cahaya bintang masih bersinar terang. Gambar yang aneh. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam. Dalam kehidupan terakhir, dia juga menyaksikan batu pecah Wansing, tetapi dia belum pernah melihat gambar ini, dan semuanya datang tiba-tiba. Selain itu, ia memiliki ilusi yang aneh. Tampaknya gambar barusan ditampilkan secara aktif di depannya. Dari awal hingga selesai, ia tidak melakukan apa-apa. Chu Xingyun merasa semakin aneh, matanya perlahan menarik, tetapi menemukan bahwa seni bela diri di sekitarnya telah menghilang, dan Nuo datar, hanya dia dan Bailey yang gila.
Dia tertegun, matanya melihat ke depan, tetapi tidak jauh, dia melihat seorang wanita berbaju kuning. Wanita itu manis. Pada saat ini, dia juga mengangkat kepalanya dan menatapnya. Keduanya saling memandang, dan waktu sepertinya berhenti. Saya tidak tahu mengapa Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa ada jejak fluktuasi di kedalaman mata dingin Sui Liuxiang. Fluktuasi sedih dan sedih, sangat akrab, sangat mirip dengan sosok tadi. Chu Xingyun terkejut dengan perasaan ini. Dalam gambar tadi, dia melihat dua sosok, satu besar dan kesepian, dan yang lain adalah tubuh roh jahat, yang tampaknya membunuh seluruh dunia, yang sama sekali berbeda. Dampak dari kedua tokoh ini pada Chu Xingyun sangat kuat dan tidak dapat diprediksi. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, sulit untuk melihatnya secara menyeluruh, tetapi perasaan yang mereka berikan kepadanya agak akrab. Terutama yang terakhir, seolah-olah dia telah berhubungan. Sekarang, Chu Xingyun merasakan napas sosok kesepian dari kedalaman mata Sui Liuxiang, yang sangat jelas, bahkan lebih dalam dari gambar. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Xingyun bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba ia pulih, dan menemukan bahwa Sui Liuxiang telah pergi, dan seluruh area secara bertahap memiliki prajurit yang berlari, berdiri di depan batu pecah Wansing. Bai Li berdiri tegak di samping Chu Xingyun, dan dia mengitari Ling Limang di sekujur tubuhnya, matanya setajam pedang yang ada di tangannya, dan pedang yang cerah itu mengalir, dan matanya menatap dingin ke depan seolah-olah kapan saja akan seperti itu. Kamu juga memiliki konflik dengan Sui Liuxiang. Melihat Chu Xingyun memulihkan semangatnya, Bai Li bertanya dengan keras dengan lambaian telapak tangannya, pedang itu kembali ke sarungnya, dan para pendekar pedang pembunuh di sekitarnya, yang perlahan menghilang. Melihat adegan ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya pahit. Baru saja, dia melihat ke Sui Liuxiang dan kehilangan akal dalam sosok yang kesepian, tetapi Bai Li mania tidak tahu bahwa Chu Xingyun dan Sui Liuxiang memiliki keluhan dan terlihat dingin, sehingga mereka menarik pedang mereka dan bersiap kapan saja perang duniai. Meskipun Sui Liuxiang telah pergi, Bai Li Matman masih mempertahankan sikap bertarung sampai Chu Xingyun pulih sepenuhnya. Sui Liuxiang dapat mengendalikan kedinginan yang aneh, dia sangat kuat, dan dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya, seolah-olah dia akan melonjak setiap saat, kamu harus berhati-hati. Bai Li dengan panik mengerutkan kening, ekspresi langka dari ekspresi serius. Karena kamu tahu bahwa dia sangat kuat, mengapa kamu harus menggambar pedang? Ekspresi Chu Xingyun sedikit keras, dengan kengerian 9 udara dingin, bahkan jika pedang gila dari Bai Li sangat keras, itu harus ditekan. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku tidak takut padanya. Bai Li dengan panik menatap Chu Xingyun, dan tersenyum samar, terlebih lagi, jika aku mundur, jika dia menembakmu melawanmu, kamu pasti akan jatuh ke dalam karena itu, dalam bahaya, aku harus menghunus pedangku. Melihat kekeras kepalaan di mata Bai Li Kuangshan, Chu Xingyun juga tersenyum, dan tidak berjuang tentang topik ini. Percakapan berbalik dan terus bertanya, gila, Anda baru saja berdiri di bawah 10.000 batu yang rusak tadi, apakah kamu mengerti? Tidak, Bai Li menggelengkan kepalanya dan menjawab, batu pecah bintang 10.000 ini adalah hal yang aneh. Walaupun mengandung rahasia, aku tidak pernah menyadarinya. Menurut legenda, sejak batu yang patah ini berdiri di sini, batu itu berasal dari tidak ada yang bisa memecahkan rahasia itu. Wen Yan, ekspresi Chu Xingyun berubah. Dia tahu bahwa Bai Li Matman tidak akan berbicara dan menipu, dengan cara ini, tidak semua orang bisa melihat gambarnya, dia juga tidak bisa merasakan kesepian sosok itu. Dalam gambar itu, apa sebenarnya itu, dan bagaimana Liuxiang mengerti dari batu pecahan bintang 10.000 ini? Chu Xingyun penuh keraguan di kepalanya. Dia punya perasaan bahwa batu pecahan bintang 10.000 ini, ikuti dia, ada koneksi dengan Sui Liuxiang. Hanya saja hubungannya begitu lama sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Di ruang berpikir, keduanya telah tiba di Menara Wansing, melangkah di tangga, dan ada paviliun di bidang penglihatan di depan mereka. Melihat lebih jauh ke depan, ada gunung-gunung yang bergulir, bulan telah terbit, sinar bulan seperti air, dengan lembut menutupi gunung-gunung dan paviliun, jika dibungkus dengan kain kasap perak, itu luar biasa. Ketika Chu Xingyun dan Bai Li muncul dengan liar, mata banyak orang tiba-tiba menyapu. Besok pada masa ke-6 orang Zambia, 12 orang jenius yang mengambil bagian dalam ke-6 orang Zambia itu tidak diragukan lagi keberadaan yang sangat dinanti. Apalagi, tindakan sebelum kegilaan Bai Li telah menyebar ke seluruh kota bintang suci, dan orang banyak secara alami memperlakukannya penuh rasa ingin tahu. Sebaliknya, perhatian penonton terhadap Chu Xingyun jauh lebih kecil, dengan hanya beberapa kalimat. Banyak orang, mata Chu Xingyun melirik ke sekeliling. Ada banyak prajurit berkumpul di sini. Selain orang-orang leluhur kuno dari bintang-bintang, ada banyak sesepuh lain dari sekte. Keenam perbandingan utama adalah peristiwa besar dan akan menentukan peringkat dari 6 divisi utama. Kedatangan divisi peringkat tinggi tidak hanya akan meningkatkan momentum, tetapi yang lebih penting, mereka juga dapat berkomunikasi satu sama lain dan bahkan bekerja sama. Tentu saja, tidak ada kekurangan intrik. Berdiri di tengah kerumunan, wajah Liu Xiun penuh keindahan, dan temperamennya berdebu.
Bahkan jika dia berdiri di antara yang kuat, dia juga sangat mencolok, dan dia tanpa sadar akan menggerakkan matanya ke arahnya. Ketika dia melihat Chu Xingyun, tatapan rumit muncul di matanya, dan kepala cacing itu sedikit, lalu dia memalingkan muka dan menjaga jarak tertentu. Su Muzhao dan Su Jing'an ada di sebelah kanan. Mereka dikelilingi oleh pemain-pemain kuat dari Seven Star Valley. Mereka berbicara dengan suara rendah. Kadang-kadang seseorang lewat dan segera tersenyum dan bersikap rendah hati. Sebaliknya, kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo tidak. Ada juga banyak pendatang dari dua gerbang besar ini, menempati satu sisi. Mereka belum menaklukkan nafas yang mendominasi tubuh mereka, kesombongan mereka, kekuatan mereka, dan orang-orang biasa tidak akan mengambil inisiatif untuk mendekati. Di sudut, ada lebih sedikit orang. Sui Liuxiang dan Ye Qianhan duduk di sini dengan tenang, dan mereka berdua sedingin es dan dingin, yang tidak sesuai dengan suasana seluruh ruang. Yang mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa tidak ada orang lain di istana Jiuhan kecuali aroma aliran air dan Ye Qianhan. Dalam 6 kasus Dabi, istana Jiuhan tidak mengirim penatua Zongmen untuk datang, dan hanya ada 2 dari mereka. Bailey dengan marah mengetahui keraguan Chu Xingyun, segera menjelaskan. Hah, Tatapan Chu Xingyun sedikit menyipit, pertama bingung, dan kemudian mengungkapkan keadaan tiba-tiba. 6 gerbang sekte menetapkan bahwa selama periode Dabi, semua setan jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi akan menikmati banyak hak istimewa, dan tidak ada yang bisa menyakiti atau bahkan menghitung hidup mereka. Namun, selama 6 kasus selesai, hak istimewa ini akan tidak ada lagi. Untuk melindungi para jenius ini, gerbang sekte utama akan mengirim tuan untuk melindunginya. Kadang-kadang, bahkan penguasa gerbang sekte akan menonjol untuk menghalangi orang lain dan memastikan keamanan. Tapi kali ini untuk 6 kasus, istana Jiuhan tidak mengirim tuan. Sui Liuxiang dan Ye Qianhan sulit untuk dinyanyikan, ditambah tindakan sebelumnya dari Sui Liuxiang. Setelah akhir dari 6 kasus, mereka akan berada dalam bahaya. Di mata orang-orang biasa, mereka semua merasa bahwa istana Jiuhan telah melepaskan Sui Liuxiang dan Ye Qianhan. Tidak peduli kehidupan dan kematian kedua orang ini, Chu Xingyun tahu betapa mengerikannya kekuatan Sui Liu dengan urat absolut Jiuhan. Jika sepenuhnya dikerahkan, saya takut bahwa seluruh kota suci akan menjadi lapisan es. Alasan mengapa istana Jiuhan melakukan ini adalah karena ia percaya diri dan percaya diri pada kekuatan Sui Liuxiang, bahkan jika mereka berdua benar-benar menghadapi banyak bahaya, mereka dapat kembali dengan selamat dan tidak terluka. Istana Jiuhan, apa yang kamu lakukan, aku akan mengingatnya dalam-dalam di hatiku. Mata Chu Xingyun menyala tajam dan tajam, seolah-olah pedang yang menguntungkan akan menembak dari matanya. Kepercayaan diri Jiuhan Palace berasal dari dorongan Jiuhan. Mereka telah menggunakan Tianxian untuk mengendalikan batu hati dan sepenuhnya mengendalikan pikiran Sui Liuxiang. Bagi istana Jiuhan, Sui Liuxiang adalah alat yang dapat digunakan oleh mereka kapan saja, di mana saja, dan tidak akan pernah melawannya. Kontrol semacam ini sangat berbahaya bagi Sui Liuxiang. Setelah menggunakan Jiuhan Jumei berkali-kali, itu akan memperburuk pecahnya Jiuhan Jumei. Jika situasinya berkembang ke titik yang serius, 9 pilek akan pecah, dan pilek akan menyapu dunia dengan tidak hati-hati, tidak ada yang akan selamat, bahkan nirwana yang kuat akan diubah menjadi patung es dan dibekukan di sini selamanya. Pada saat ini, kota Bintang Suci, mengumpulkan banyak tuan dari 5 gerbang utama, dan bahkan penguasa gerbang, begitu sesuatu berubah, gurun utara akan benar-benar terguncang, dan bahkan gelombang langit yang mengejutkan akan digulung. Istana Jiuhan, bagaimanapun, tidak akan memiliki banyak kerugian. Kekuatan Zongmen masih kuat, dan dapat dengan mudah mengambil kendali atas seluruh gurun utara, memerintahkan para pahlawan untuk menjadi pintu pertama yang memang layak, dan mendominasi sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, satu-satunya cara adalah membuka kunci kendali Soul Heart Heartstone, sehingga Liuxiang dapat memulihkan pikirannya, tetapi batu ini aneh, aku belum pernah mempelajarinya secara mendalam, dan aku harus mengambil kesempatan untuk membiarkan Ye Qianhan tidak bisa mendekati Liuxiang. Mata Chu Xingyun menatap Ye Qianhan diam-diam. Latihan kultivasi sejati Ye Qianhan adalah surga ke-9 dari roh surgawi, tetapi di kedalaman laut rohnya, ada napas kekuatan surga dan bumi. Jelas, dia juga menekan dunia. Meskipun Chu Xingyun sangat membenci Ye Qianhan, dia tidak diliputi oleh kebencian, kekuatan wanita ini kuat, dan sarana kota tidak lemah, lebih penting lagi, sebagai pengontrol Sui Liuxiang, dia bertekad akan ada hal-hal yang menyelamatkan jiwa. Memikirkan hal ini, Chu Xingyun merasa bermartabat. 6 perbandingan besar saat ini sangat penting baginya, tetapi pada saat yang sama, mereka penuh dengan pasang surut dan krisis di mana-mana. Dia harus berhati-hati dan selangkah demi selangkah sebelum dia bisa menangani masalah ini. Kamu akhirnya muncul. Pada saat ini, sebuah suara yang sedikit mengejek datang. Pembicaranya adalah Lin Jingxuan. Saya melihatnya dengan wajah cemberut, berjalan di depan Chu Xingyun, melirik ke atas dan ke bawah, mencibir, saya mendengar bahwa Anda mundur keras selama waktu ini, tampaknya kemajuannya baik, nafas memang sedikit menguat, tetapi napas masih sedikit menguat, tetapi masih belum sangat menyedihkan untuk menerobos.
Setelah gas bencana dimasukkan ke dalam tubuh, fisik Chu Xingyun berubah dan kekuatannya meningkat pesat, tetapi wilayahnya masih 3 ru, dan dalam keadaan konvergensi, orang-orang biasa bahkan tidak bisa melihatnya. Meskipun Lin Jingxuan adalah seorang jenius, dia sulit untuk melihat melalui tubuh bencana. Dia berpikir bahwa Chu Xingyun telah pensiun selama lebih dari 10 hari, dan dia hanya meningkatkan kekuatannya. Suara itu penuh dengan sarkasme. Daluo Jinmen berlatih pedang, Wan Jiange memperbaiki pedang, dan pedang penuh dengan perselisihan. Selain kejadian sebelumnya, tidak heran kalau Lin Jingxuan akan secara aktif memprovokasi Luo Yun. Kerumunan itu mengatakan secara rahasia, alih-alih berhenti, itu penuh bunga. Ekspresi liar Bailey tiba-tiba berubah, langkahnya bergerak sedikit, dan dia berdiri di depan Chu Xingyun, menatap langsung ke Lin Jingxuan. Ternyata menjadi yang lemah. Selain memamerkan kemampuannya, dia hanya akan mencari perlindungan orang lain, tetapi bahkan jika dia bisa menghindarinya sekarang, ketika dia memasuki dunia rahasia bintang kuno, Anda hanya memiliki satu cara untuk mati, dan masih mati di bawah pedang hantu saya. Lin Jingxuan menyeringai, matanya menonton Chu Xingyun dan Bailey kegilaan, sedikit sombong dalam kata-katanya. Orang-orang kuat dari semua gerbang utama menyaksikan dengan tenang, dan bahkan orang-orang di pavilion Wanjian tidak berbicara saat ini. 6 perbandingan utama adalah tahap kejeniusan dan kejeniusan. Ada perselisihan yang tak terhitung jumlahnya dan pembunuhan tanpa akhir. Lin Jingxuan, sebagai peserta, hak untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Ranah putra ini tidak tinggi, tetapi kekuatannya sedikit. Setelah memasuki ranah rahasia bintang kuno, jika Brother Lin akan menembak, aku bisa melakukan yang terbaik, misalnya, untuk menghentikan seseorang. Kata-kata Gu Tianjiao terdengar tiba-tiba. Mata kerumunan itu tertuju padanya, dengan kejutan di matanya. Seseorang di mulut Gu Tianjiao mengacu pada 100 mil kegilaan. Kalimat ini telah menunjukkan posisinya, dan dia akan berdiri di sisi Lin Jingxuan dan bersama-sama membidik Chu Xingyun. Jelas, dia masih merasa getir tentang hal kecil yang terjadi pada hari itu, dan membenci Chu Xingyun di dalam hatinya. Siapa yang akan menghentikanku, aku tidak akan berbelas kasihan. Tubuh gila Bailey sedikit gemetar, pedangnya keluar dari sarungnya, pedangnya pecah, kedua orang ini mengancam Chu Xingyun dengan terang-terangan, bagaimana dia bisa menanggungnya. Kamu bunuh aku, Daluo Jinmen, kebencian ini, aku ingat dengan jelas di hatiku, ranah rahasia Gusing juga akan menjadi tempat pemakamanmu, Hu Xiu ingin pergi hidup-hidup. Lin Jingxuan memandang Bailey dengan marah, mengangkat alisnya, tampaknya ada pedang di matanya, dan dia tidak takut dengan pedang pada orang gila itu. Dao Yi dan Jian Mang bertabrakan di kekosongan, tak terlihat, tetapi membangkitkan angin kencang dan tabrakan itu sengit. Saudara Lin memang sombong, pertempuran ini, saya benar-benar menantikannya. Gu Tianjiao terus mengipasi kobaran api, matanya berdetak dingin dan aneh, temperamen seluruh orang menjadi jahat. Jika saudara Gu tertarik, saya akan memberitahu Anda ketika saya menembak. Lin Jingxuan tersenyum dingin, dan melirik Liu Xiun, melihat bahwa orang lain sedang menatapnya, ekspresinya bahkan lebih sombong, dan ada pisau gila tersebar di seluruh tubuhnya. Orang Itali, semua orang mengusir amarah. Suara Sujingan sangat lembut, dan tampaknya menenangkan pikiran dan senyum orang. Setelah memasuki dunia rahasia bintang kuno, kalian semua akan menjadi lawan. Semua keluhan akan diselesaikan saat itu, mengapa tidak berkelahi saat ini? Beberapa orang berbahaya dan dengan sengaja membawa saya ke dalam permainan. Tentu saja, pelajaran. Saya tidak hanya membiarkan dia mati, tetapi juga membiarkan dia menderita mata dan ejekan yang dingin, sehingga kebencian saya dapat dilepaskan. Lin Jingxuan menunjuk dengan tajam ke arah Chu Xingyun, suaranya jelas. Inilah alasannya. Mata Gu Tianjiao sedikit menyipit, jangan sampai dia bingung. Bailey dengan marah melirik kedua orang di depannya, ekspresinya sangat dingin, dan telapak tangan kanannya sudah melekat pada gagang. Kata-kata dan tindakan orang-orang ini membuatnya sangat marah, hanya mencoba menarik pedang, tetapi melihat Chu Xingyun perlahan berdiri ambil satu langkah. Tetapi ketika dia meliriknya dengan santai, dia langsung berkata, apakah kamu pikir kekuatanmu pasti akan memenangkanku? Begitu kata-kata itu jatuh, orang banyak menatap mata Chu Xingyun dengan tertawa kecil. Selama mereka adalah peserta, mereka semua adalah jenius super yang terkenal, bahkan di hadapan Yin dan Yang yang kuat, mereka memiliki kekuatan untuk bertarung, dan bahkan mengungguli. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja. Dan tetap standby di Hiyuyin Channel.